Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya Perawat Anita yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Mbak Andin? Benar. Kalau boleh tahu, Mbak Andin suka dipanggil apa? Andin aja. Andin aja. Mbak Andin, saya di sini akan melakukan tindakan yaitu 4 kegiatan yang bisa membantu Mbak Andin supaya tidak stres atau takut lagi ya Mbak ya? Ya, nanti kita lakukan 4 kegiatan dalam waktu 4 hari. Nanti saya akan ajarkan mulai dari hari pertama yaitu tarik nafas dalam. Yang kedua saya akan ajarkan untuk teknik meminum obat atau saya akan memberitahukan apa gunanya obat-obat tersebut. Yang ketiga saya akan mengajarkan bagaimana caranya meminta tolong dengan baik, menolak dengan baik, dan mengungkapkan hal yang tidak suka dengan baik. Untuk yang terakhir nanti saya akan mengajarkan bagaimana teknik spiritual. Teknik spiritual yaitu nanti saya akan mengajarkan Mbak Andin istighfar atau banyak-banyak berzikir ya Mbak ya, supaya lebih tenang. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk hari ini. Apakah Mbak Andin bersedia atau bagaimana? Bersedia. Ya, ini duduknya sudah nyaman ya Mbak ya? Atau mau pindah di luar? Enggak, di sini aja. Di sini aja. Sebelumnya bagaimana keadaannya Mbak Andin untuk hari ini? Baik sih. Baik. Apakah ada perasaan yang terpendam? Ya sebenarnya mah gimana ya? Gimana? Ya kadang-kadang ya sedih gitu. Sedih? Sedih kenapa kalau boleh tahu? Karena nggak diberi uang sama orang tua. Nggak diberi uang. Berarti sebabnya Mbak Andin sampai sini itu atau ada sebab lain lagi? Nggak ada. Nggak ada. Setelah tidak diberi uang, Mbak Andin melakukan apa itu? Melakukan mukul orang tua. Mukul orang tua. Rasanya gimana sih Mbak pas waktu marah itu? Dongkol atau ya, gimana? Ya dongkol, terus tangannya tuh gatel pengen mukul. Dadanya tuh berdebar-debar gitu ya? Tadi kan saya sudah menyebutkan 4 cara untuk 4 hari ini ya Mbak ya. Kita hari pertama yaitu tarik nafas. Nanti saya akan contohkan untuk teknik tarik nafas dalamnya supaya Mbak tidak mengurangi rasa emosinya. Nanti Mbak Andin bisa menirukan saya ya Mbak ya. Ya. Tujuannya untuk tarik nafas dalam ini untuk meredakan marahnya Mbak Andin. Kalau masih ada marah yang tidak bisa terkendali, Mbak Andin bisa sambil mukul bantal kalau waktu tarik nafas dalam. Kalau begitu saya contohkan dulu ya. Tarik nafas dari hidung, hitung 4 kali 2 detik, lalu hembuskan lewat mulut. Dicoba dulu. Ya betul. Udah. Ya, nanti diulangi lagi, diajarkan terus-menerus ya Mbak ya. Nanti kalau saya sudah keluar dari ruangan ini, Mbak Andin bisa mencoba-coba sendiri. Apakah sudah paham untuk tarik nafas dalamnya? Sudah. Sudah. Kalau begitu, kegiatan itu kita masukkan ke jadwal harian ya Mbak, supaya Mbak Andin selalu ingat. Saya tulis di sini, nanti bisa Mbak Andin lihat jadwalnya. Ya, sudah saya masukkan supaya Mbak Andin selalu ingat dan selalu bisa mempraktekannya di luar jam praktek saya. Kalau begitu, kita mau ketemu lagi besok jam berapa Mbak?
Jam 10 aja. Jam 10. Di mana? Di sini atau di luar? Sini aja. Di sini. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Besok pagi saya akan balik ke sini lagi untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya. Sebelum saya tinggalkan, apakah ada yang mau ditanyakan Mbak? Enggak ada. Tidak ada. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Lanjut SP2. Selamat pagi Mbak Andin. Pagi. Ketemu lagi sama saya ya Mbak ya. Masih ingat? Ya. Masih. Dengan siapa? Coba. Mbak Anita toh? Iya, betul. Mbak Andin gimana? Yang kemarin udah dipraktekkan apa belum? Sudah. Apa mendingan kalau sedang marah terus tarik nafas itu? Mendingan marahnya? Ya, mendingan tapi muncul lagi. Ya, ini untuk kegiatan yang menjelaskan obat dan fungsinya. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara meminumnya. Gitu ya Mbak? Langsung saja. Ya. Ini tempat duduknya sudah nyaman ya Mbak? Sudah. Sudah, saya butuhkan waktu kurang lebih 10 menit aja. Untuk itu, apakah Mbak Andin bersedia? Bersedia. Bersedia. Oke, untuk yang pertama, ini ada obat haloperidol. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara seperti halusinasi. Ini diminum 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 12 siang, sama jam 7 malam. Lalu obat yang selanjutnya, yang ini sama 3 kali sehari ya. Ini namanya CPZ untuk ketenangan, supaya Mbak Andin lebih tenang untuk menghadapi semuanya, supaya tidak marah-marah berlebihan lagi. Lalu untuk yang terakhir ini obat THP untuk mengurangi efek samping. Mbak Andin kemarin minum obat ini ada reaksi iler-ilernya gitu toh. Nah, obat yang terakhir ini bisa mengurangi efek samping itu. Nanti kalau yang terakhir ini, yang THP, ini diminum 1 kali sehari aja. Biasanya Mbak Andin kalau minum obat pakai apa? Pakai pisang atau pakai roti atau pakai air? Pakai nasi. Pakai nasi. Ya, nanti ini saya tuliskan di jadwal harian obat mana saja yang diminum 3 kali sehari, mana saja yang diminum 1 kali sehari. Ya, Mbak? Biar. Dan ini dimasukkan ke jadwal harian 3 kali sehari dan 1 kali sehari. Sebelumnya saya ulangi lagi, obatnya ada 3. Yang pertama haloperidol, yang kedua CPZ, yang ketiga THP. Coba diulangi lagi Mbak. Bisa nggak? Haloperidol, Ya. terus ZPZ tadi CPZ, sama terus apa THT apa tadi? THP ya Mbak? Ya, THT. Tahu kan tadi bentuknya yang diminum 1 kali sehari yang mana? Tahu, yang kotak. Ya, ini sudah saya masukkan ke jadwal harian ya Mbak ya, supaya Mbak Andin bisa teratur minum obatnya dan nanti biar cepat sembuh. Kalau begitu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tinggalkan? Nggak ada. Besok kita ketemu lagi di sini atau di mana? Di sini. Di sini ya. Jam berapa? Jam 1 siang aja. Jam 1. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Besok saya akan kembali lagi pukul 1 di tempat ini. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut SP3. Assalamualaikum Mbak Andin. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
Masih ingat dengan saya? Masih. Siapa? Mbak Anita. Ya, saya kesini mau menagih janji jadwal yang kemarin ya Mbak. Untuk pertemuan ketiga yaitu mengajarkan bagaimana cara berbicara dengan baik. Yang pertama cara menolak dengan baik, yang kedua cara meminta maaf dengan baik, yang ketiga cara mengungkapkan tidak sukanya dengan baik. Paham? Sebelumnya kemarin kita sudah melakukan apa yang 2 kali itu? Yang pertama apa? Tarik nafas dalam. Ya, yang kedua? Yang kedua itu kasih obat ya. Ya nggak sih? Ya, minum obat ya. Ya, kita lanjut untuk kegiatan yang ketiga. Itu cara ngomong dengan baik. Yang pertama kita bahas cara ngomong dengan baik dulu ya. Sebelumnya kemarin sebelum Mbak Andin kesini, coba sebutkan gimana toh caranya minta uang sama bapaknya kemarin sampai nggak dikasih. Ya langsung bilang minta uang. Tuh langsung marah gitu toh. Iya, seharusnya tidak Mbak Andin bisa lakukan dengan coba tanya dulu, minta uang, kalau nggak ada besok nggak apa-apa gitu. Jangan sampai sama emosi, ya Mbak. Ya. Lalu pas waktu nggak dikasih itu Mbak Andin ngelakuin apa? Marah terus masuk kamar terus banting pintu. Melawan gitu ya. Kalau saya boleh kasih saran, itu mungkin Mbak Andin posisi lagi capek dan bapaknya juga lagi capek. Kalau bapaknya sudah tenang, itu Mbak Andin bisa. Dan kalau nggak memberikan uangnya, Mbak Andin coba tanya dulu, kenapa kok nggak dikasih gitu. Nanti kan bapak bisa memberi alasan kenapa kok nggak dikasih, apakah nggak ada uang atau ada kebutuhan yang lain gitu ya Mbak. Ya, kalau cara nolaknya gimana Mbak? Kalau misal ada yang mau minta tolong terus Mbak Andi nolak gitu, cara nolaknya gimana kemarin? Cara nolak? Ya. Dia bilang nggak mau, langsung bilang nggak mau. Langsung bilang nggak mau ya? Oh, kalau misal lagi disuruh ibu buat nyapu gitu, Mbak Andin nolak, terus nolaknya gimana? Nolaknya sambil teriak-teriak, nggak mau, capek gitu. Seharusnya Mbak Andin tuh bilang, Bu, saya tuh lagi capek, nanti kalau saya udah nggak capek, nanti saya mau kok nyapu gitu. Coba kasih pengertian yang halus gitu ya. Coba diulangi lagi yang bilang tadi, Bu, kalau saya tuh capek gitu. Bu, kalau saya tuh capek, jadi nanti aja. Nah, gitu kan lebih enak toh. Sekarang kita kalau misal saya ngelakuin apa terus Mbak Andin nggak suka gitu, Mbak Andin ngungkapinnya gimana? Saya nggak suka gitu, apa gimana? Bilang nggak suka terus marah-marah lah pasti. Pasti sama marah-marah ya. Nah itu perlu dikurangin ya Mbak ya, untuk yang marah-marahnya. Kalau Mbak Andin tidak suka, Mbak Andin bisa ngungkapin aja. Nanti semua orang pasti bisa nerima kalau alasan Mbak Andin masuk. Maaf ya, saya tidak suka sama suara ini, mungkin bisa dikecilin atau gimana gitu. Paham ya Mbak ya? Ya, ini kegiatan yang ketiga. Kita masukkan ke jadwal harian seperti yang kemarin ya. Nah, saya tuliskan dulu.
Mbak Andin bisa ngelakuin ini pas saya nggak ada, jadi diajar terus ya Mbak ya, supaya paham dan terbiasa. Oke, kalau begitu apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya tinggalkan? Nggak ada. Nggak ada. Kita besok masih ketemu buat yang terakhir ya Mbak, kegiatan yang terakhir. Itu mau di mana? Di sini atau di mana? Di sini aja lah. Mau di sini jam berapa? Jam 9. Jam 9 ya. Kalau gitu saya tinggal dulu ya Mbak ya. 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 Assalamualaikum. Salam. Oke, lanjut SP4. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Andin. Waalaikumsalam, selamat pagi. Masih ketemu dengan saya ya Mbak ya? Masih ingat toh dengan saya? Mbak Anita. Ya, sebelumnya saya di sini akan melakukan tindakan untuk yang terakhir, yaitu saya akan memberikan teknik spiritual, yaitu mengajarkan Mbak Andin banyak berzikir dan sholat 5 waktu. Nanti akan saya bantu untuk memasukkan ke jadwal harian ya Mbak. Ya, kalau begitu saya butuh waktu kurang lebih 10 menit untuk pertemuan hari ini. Apakah Mbak Andin bersedia? Bersedia. Ya, sebelum saya mulai di kegiatan yang terakhir ini, coba ulangi lagi kemarin 3 kali pertemuan apa aja. Yang pertama, tarik nafas dalam. 2, terus cara minum obat. Yang ketiga itu kontrol marah. Ya, betul ya. Oke, kita masuk ke intinya aja. Marah itu sebenarnya wajar ya Mbak, tapi kalau berlebihan itu tidak baik ya. Saya ada beberapa cara, yaitu kalau Mbak Andin lagi marah-marahnya, Mbak Andin bisa ambil wudhu dan banyak-banyak berzikir. Ingat, kalau melakukan 2 hal itu bisa menjadi tenang. Supaya jadi tenang, supaya marahnya bisa reda gitu ya. Zikirnya tuh seperti ini, saya contohkan terlebih dahulu ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi gitu. Mbak Andin agamanya sama dengan saya kan, seharusnya Mbak Andin sudah tahu. Coba diulangi lagi, zikirnya seperti apa? Bisa atau tidak? Astagfirullahaladzim, la ilaha illa apa? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, betul ya. Jadi nanti kalau marahnya muncul dan Mbak Andin sudah melakukan 3 cara yang saya ajarkan sebelumnya, tapi marahnya masih belum bisa tenang, Mbak Andin bisa melakukan hal ini. Ditambah lagi dengan sholatnya harus rutin ya Mbak, harus 5 kali sehari, 5 waktu, harus tepat waktu juga. Karena marah itu bisikan setan Mbak. Banyakin sholat dan banyakin berzikir. Paham ya Mbak ya? Paham. Kalau begitu, ini saya masukkan ke jadwal harian yang kemarin supaya Mbak Andin ingat dan Mbak Andin bisa praktekkan setiap waktu. Ini sudah saya masukkan semuanya ya Mbak? Iya. Mbak bisa melakukannya ini dengan melihat jadwal yang sudah saya buatkan. Nah, kegiatan kita yang terakhir ini berjalan dengan lancar sekali, dan yang kemarin juga iya berjalan dengan lancar. Saya apresiasi sekali untuk Mbak Andin yang bisa melakukan semua kegiatan dengan baik dan benar.
Terima kasih untuk waktunya ya Mbak ya, sehingga berjalan dengan lancar semua prosedur yang sudah saya lakukan. Sebelum saya tinggalkan, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau begitu, saya harapkan semua yang sudah saya berikan ilmunya bisa bermanfaat untuk Mbak Andin ya Mbak, supaya lebih tenang dan cepat sembuh. Ya, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.